Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan dengan NIM 859790676 OPJJJ Salut Langking Raya, mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang pengembangan instrumen evaluasi hasil pembelajaran efektif. Di sini ada instrumen observasi. Apa itu instrumen observasi? Di sini ada observasi dalam pendidikan ditujukan untuk memahami judgement, tindakan reflektif, dan menggunakan komentar orang lain sebagai sumber variabel. Observasi dilakukan berdasarkan pedoman, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan yang jelas. Yang kedua, salah satu bentuk instrumen non-tes melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional. Adapun tujuan instrumen observasi yang pertama, mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena berupa peristiwa maupun tindakan. Terus ada lagi mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dan guru, serta faktor lain yang biasa diamati. Terus ada lagi hal yang harus dipahami dalam penggunaan instrumen observasi. Yang pertama, konsep dasar observasi, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, peranan, karakteristik, prinsip-prinsip, sampai dengan prosedur observasi. Yang kedua, perencanaan observasi seperti menentukan kegiatan apa yang akan diobservasikan. Yang kedua, siapa yang akan melakukan observasi. Yang ketiga, merancang rencana sampling, menyusun pedoman observasi, serta melatih pihak-pihak yang akan melakukan observasi dalam menggunakan pedoman observasi. Yang ketiga, prosedur observasi melalui dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, dan penafsiran sampai dengan pelaporan hasil observasi. Ada lagi ini 6 ciri observasi. Yang pertama ada observasi melalui arah yang khusus, bukan secara tindakan teratur, melihat keliling untuk mencari kesan-kesan umum. Yang kedua, observasinya tentang tingkah laku adalah sistematis, bukan secara sesuka hati dan untung-untungan mendekati situasi. Yang ketiga ada observasi bersifat kuantitatif, mencatat jumlah peristiwa tentang tipe-tipe langkah di tingkah laku tertentu. Yang keempat, observasi mengadakan pencatatan dengan segera. Pencatatan dilakukan secepat-cepatnya, bukan menyadarkan diri pada ingatan. Yang kelima, observasi meminta keahlian, dilakukan oleh seseorang yang memang telah dilatih untuk melakukannya. Dan yang terakhir, hasil-hasil observasi dapat dicek, dibuktikan untuk menjamin keadaan dan keasliannya. Terus kemudian di sini ada dilihat dari karakter kerjanya. Observasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, observasi berstruktur, yaitu semua kegiatan pendidikan sebagai pengamatan observasi yang telah diterapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor-faktor yang telah diatur sebagai kategorisasinya. Isi dan luas materi observasi telah diterapkan dan dibatasi dengan jelas dan tegas. Yang kedua, observasi tidak berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai pengamat tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Kegiatan pengamatan hanya dibatasi oleh tujuan observasi sendiri. Sementara itu, apabila dilihat dari teknis pelaksanaannya, observasi dapat ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama, observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan secara terhadap objek yang diselidiki. Yang kedua, observasi tak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara baik teks maupun instrumen tertentu. Yang ketiga, observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara berpartisipasi, ikut ambil bagian dan melibatkan diri sendiri dalam situasi objek yang diteliti. Dan yang terakhir ini, kekuatan dan kelemahan observasi. Yang pertama, kekuatannya ya,
Kekuatan instrumen observasi, instrumen untuk mengamati berbagai macam fenomena. Yang kedua, cocok untuk mengamati peserta didik banyak yang biasa diukur. Yang dengan tes tetapi lebih tepat dengan observasi. Yang ketiga, tidak terkait dengan laporan pribadi. Terus ada pun kelemahan observasi. Yang pertama, seringkali terganggu oleh keadaan cuaca atau gangguan teknis lainnya. Yang kedua, kesulitan mengamati masalah pribadi siswa. Yang terakhir, jika proses berlangsung lama, observasi mungkin akan jenuh. Oke, disinilah materi tentang instrumen observasi yang saya sampaikan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.